Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Riyati, NPM 2301011004. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi ilmu Quran, yakni Madaniyah. Apa sih Madaniyah itu? Jadi Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kendati pun bukan turun di Madinah, ayat-ayat yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah ataupun Arafah. Seperti surat An-Nisa ayat 58 termasuk kategori Madaniyah meskipun turun di Mekah, yaitu pada saat peristiwa Fathul Mekah. Demikian juga surat Al-Maidah ayat 3 termasuk kategori Makkiyah meskipun diturunkan di Madinah, karena ayat ini terjadi peristiwa Haji Wada 2. Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Hula. Dari perspektif objek atau kitab pembicaraan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang di Madinah. Selanjutnya yakni manfaat mempelajari Madaniyah. Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan mengenai tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar, sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Selanjutnya, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah, sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Memperhatikan apa yang dikehendaki oleh situasi merupakan arti paling khusus dalam ilmu retorika. Yang selanjutnya, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dengan peristiwanya, baik pada periode Mekah maupun periode Madinah, sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan. Yang selanjutnya, cara mengetahui surat Madaniyah. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan menentukan Madaniyah, para ulama bersandar kepada Sima'i Nakli dan Qiyasi Ijtihadi. Sima'i Nakli yaitu didasarkan pada riwayat yang sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan menyaksikan dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan Madaniyah itu didasarkan pada cara ini, dan setiap surat yang di dalamnya mengandung kewajiban atau ketentuan hukum, maka surat itu adalah Madaniyah. Selanjutnya, ciri-ciri Madaniyah. Yang pertama, mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had. Yang kedua, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga, mengandung uraian tentang perbedaan dengan ahli kitab. Selanjutnya, surat-surat Madaniyah. Yang pertama, Al-Mutaffifin, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, yang keempat Al-Anfal, yang kelima Al-Ahzab, yang keenam Al-Ma'idah, yang ketujuh Al-Mumtahanah, yang kedelapan An-Nisa, yang kesembilan Al-Zalzalah, yang kesepuluh Al-Hadid, yang ke-11 Muhammad, yang ke-12 Ar-Ra'd, yang ke-13 Ar-Rahman, yang ke-14 Al-Insan, yang ke-15 At-Talaq, yang ke-16 Al-Qiyamah, yang ke-17 Al-Hasr, yang ke-18 An-Nasr, yang ke-19 An-Nur, yang ke-20 Al-Hajj, ke-21 Al-Munafikun, yang ke-22 Al-Mujadalah, yang ke-23 Al-Hujarat, ke-24 At-Tafrim, ke-25 Asy-Syaff, ke-26 Al-Jumu'ah, ke-27 Al-Taqabun, ke-28 Al-Fat, dan ke-29 At-Taubah. Kesimpulannya, Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kendati pun bukan turun di Madinah, ayat-ayat yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah ataupun
Arafah, seperti surat An-Nisa ayat 58, termasuk kategori Madaniyah meskipun turun di Mekah, yaitu pada saat peristiwa Fathul Mekah. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari materi Madaniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.